Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ayat tersebut memberitahu kepada kita bahwa Allah telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Amanatnya itu adalah berupa diberikan kehidupan oleh Allah, kemudian kehidupannya itu adalah untuk ibadah. Nah, langit, bumi dan gunung ini tidak berani untuk menerima tawaran amanat untuk beribadah kepada Allah itu. Diberikan kehidupan, kemudian dijanjikan surga, tapi harus melaksanakan ibadah pada Allah. Nah, ternyata manusia yang tidak ditawari oleh Allah amanat itu malah justru mengajukan diri, tunjuk tangan, saya ya Allah, saya sanggup untuk melaksanakan amanat tersebut. Jadi manusia hanya melihat hasilnya itu nanti surga, tidak melihat dampak dari tidak bisa melaksanakan amanat itu adalah neraka. Jadi artinya atau berarti kita ini manusia kenapa hidup di dunia ini, karena kita telah menyanggupi untuk melaksanakan amanat. Di amanat utamanya adalah melaksanakan ibadah kepada Allah di dalam hidup kita di dunia ini. Itu amanat yang utama. Nah, di dalam kita melaksanakan amanat yang utama, yaitu hidup di dunia untuk ibadah, ternyata juga di dalamnya banyak amanah-amanah juga, amanah-amanah yang kadang-kadang dihadapkan atau diberikan, dititipkan kepada kita yang harus dilaksanakan. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat dulu amanah itu apa sih gitu. Amanah itu adalah bisa dipercaya, dan amanat itu berarti bisa menjaga kepercayaan. Bisa juga amanah adalah menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya, tidak berkhianat atau tidak merusak kepercayaan. Jadi intinya amanat itu adalah suatu sikap yang sangat mulia. Jadi dengan memiliki sikap amanah, seseorang akan menjaga, memelihara dengan baik pada amanah yang diberikan kepada dia. Nah, kebalikan dari amanah itu adalah khianat. Khianat itu dia menyia-nyiakan amanat yang dipercayakan kepada dia. Baik dia caranya itu mengingkari atau tidak menyampaikan atau mengurangi isi dari sesuatu yang diamanatkan. Mungkin contohnya diamanatkan di dalam ada amplop, di dalamnya ada uang sebesar 2 juta, kemudian diambil 200.000, hanya 1.800.000 yang disampaikan. Itu namanya mengurangi atau meremehkan di dalam memelihara benda yang dipercayakan kepada dia, sehingga apa yang diamanahkan itu menjadi rusak. Nah, ini mempunyai sifat amanah merupakan kewajiban juga bagi setiap orang iman. Di orang iman di bahasan saya yang lain membahas tentang kejujuran, bahwa jujur itu adalah
sifat yang harus dimiliki oleh orang iman. Nah, ini juga sama. Amanah itu juga sifat yang wajib dimiliki oleh orang iman. Nah, sedangkan khianat itu kan adalah sikap yang jelek yang merupakan larangan dari Allah dan Rasul. Kita lihat sekarang firman Allah tentang amanah ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah-amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi berarti ketika kita diberikan amanah di dalam hidup di dunia ini, bentuknya entah mungkin diminta untuk menjaga sesuatu dan kita telah menyanggupinya, entah itu dengan dibayar ataupun tidak, tapi kita telah menyanggupinya, kan berarti menjadi amanah kita, amanah yang harus kita jaga. Atau menyampaikan sesuatu dan kita sudah menyanggupinya. Nah, Allah memerintahkan untuk menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini termaktub dalam hadis Tirmizi ya, adil amanata ila mani tamanaka walatahun man khonaka. Sampaikanlah amanah pada yang mempercayai kamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jadi jangan balas orang yang khianat dengan kejahatan. Nah, ketika kita dititipin amanat, maka sampaikanlah. Jadi ketika seseorang dia melaksanakan amanah atau punya sifat amanah, berarti taat kepada Allah dan Rasul, menjalankan perintah Allah dan Rasul. Jadi saya ulang lagi, sikap amanah itu berarti bukti keimanan seseorang. Di orang dikatakan iman kalau dia memiliki sifat amanah. Di samping dia juga harus memiliki sifat kejujuran. Nah, sedangkan khianat itu bukti tidak adanya keimanan seseorang, atau bisa dikatakan imannya tidak sempurna. Dalam hadis riwayat Ahmad itu Nabi bersabda, la imana liman la amanatalah, liman la amanatalahu, al hadis. Jadi tidak ada iman bagi orang yang tidak melaksanakan amanah. Berarti imannya tidak sempurna. Jadi berarti saudaraku, kita hidup di dunia ini adalah mengemban amanah ibadah, dan di dalam kita melaksanakan amanah ibadah pada Allah, di kehidupan kita sehari-hari kadang atau sering kita dihadapkan oleh amanah-amanah yang lain, yang itu juga merupakan perintah dari Allah dan Rasul. Di samping kita melaksanakan amanah ibadah, itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya apa sih keutamaan dari kita memiliki sifat amanah? Oke, kita akan lihat sekarang apa saja sih kefadolan-kefadolannya ya. Jadi yang pertama yang bisa saya kemukakan di sini, sikap amanah itu akan menjadikan seseorang betul-betul bisa mengerjakan peraturan-peraturan Allah, mengerjakan, menetapi, mengamalkan sekaligus menghidup-hidupkan sunnah-sunnah Rasul, serta bisa menjaga, memelihara dan menyampaikan amanah orang lain yang dipercayakan kepadanya. Itu yang pertama. Jadi termasuk menghidupkan sunnah Rasul. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu sebelum jadi Rasul saja memang sudah sifatnya amanah. Sampai terbawa sudah jadi Rasul ya lebih amanah lagi. Sebelum jadi Rasul saja sudah amanah Nabi Muhammad SAW, apalagi setelah menjadi Rasul. Bahkan gini loh, orang-orang kafir itu zaman dulu ya, walaupun dia nggak mau beriman kepada Nabi, tapi dia tahu bahwa Muhammad ini adalah tetangga yang bisa dipercaya, tetangga yang jujur, tetangga yang bisa dipercaya. Jadi kalau mereka pergi jauh berdagang dan memiliki harta yang ditinggal, mereka hanya percaya menitipkannya kepada Muhammad, walaupun mereka tahu Muhammad bagi mereka membawa agama yang tidak sesuai dengan nenek moyang. Dan bahkan mereka membenci Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad menyembah Allah, tidak menyembah berhala. Mereka benci, tapi mereka menyadari bahwa Muhammad ini orang yang sangat amanah. Dititipin apa aja itu pasti aman, pasti nanti balik-balik kembali itu masih ada dan disampaikan kembali, dikembalikan kepada orang yang menitipkan. Jadi berarti kalau kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW,
kita memiliki sifat amanah berarti menghidup-hidupkan sunnah Rasul. Kita tahu bahwa Nabi pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang hidup-hidupkan sunnah saya, menghidup-hidupkan sunnah saya, berarti dia cinta kepada saya, kata Nabi. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada saya, nanti bersama-sama dengan saya di surga. Tuh. Jadi yang pertama keutamanya adalah menghidupkan sunnah Rasul. Yang kedua, dengan sikap amanah, orang ini atau seseorang akan terbebas dari sifat kemunafikan. Ini sama seperti kejujuran ya. Dengan kejujuran berarti dia terbebas dari sifat kemunafikan. Amanah juga sama. Kenapa? Karena dengan memiliki sifat atau sikap amanah berarti sikap khianat lenyap dari hatinya. Itu sudah otomatis itu. Jadi di dalam hati ini ketika yang bersemayam kuat itu adalah sifat amanah, otomatis khianat itu nggak akan masuk. Sama halnya dengan di dalam hati ketika sudah bersemayam sifat kejujuran, kebohongan itu nggak akan masuk. Sudah. Jadi tergantung hati ini dikuasai oleh apa. Nah, sebagai orang iman harusnya tentunya hati kita dikuasai oleh hal-hal yang baik-baik, ya kejujuran, termasuk amanah, agar tidak ada ruang bagi kebohongan, tidak ada ruang bagi khianat untuk masuk atau menempati ruang di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, sikap amanah ini akan menjadikan kebaikan dan kemaslahatan dalam berbagai urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan agama, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza duyatil amanatu fantaziris sa'ah." Rahul Bukhari. Ketika amanat itu disia-siakan, dia berkhianat, diberikan amanat malah berkhianat, maka tunggulah saatnya kerusakan. Berarti kan dengan dia menjaga amanah berarti akan menjadikan kebaikan dan kemaslahatan. Ya, kebalikannya demikian. Lalu yang selanjutnya, dengan sikap amanah ini seseorang akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ya ayat 8 sampai ayat 11 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Yang dikatakan orang iman yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang terhadap amanatnya dan janjinya dia betul-betul bisa menjaga. Terus walazinahum ala sholawatihim yuhafizun. Orang iman itu juga adalah orang yang bisa menjaga sholatnya. Ulaika humul warisun alazinahum yarisunal alazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi mereka orang-orang yang melaksanakan ciri-ciri orang iman dari Al-Mu'minun ayat 2 sampai ayat ini ayat 8, 9. Salah satunya adalah melaksanakan amanat. Ini nanti akan diwariskan surga Firdaus oleh Allah. Akan berarti kan dengan dia memiliki sikap amanat atau sifat amanat, maka dia akan meningkat derajatnya, terus meningkat. Jadi seperti orang yang menaiki tangga. Karena kan orang yang amanat itu kan berarti kan dia berbudi luhur ya. Sama dengan orang yang jujur itu berbudi luhur. Nah, gambaran orang yang memiliki karakter luhur ini seperti orang yang naik tangga, makin lama makin tinggi. Tapi kalau orang berakhlak yang jelek, akhlak bukan akhlakul karimah tapi akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, itu seperti menuruni anak tangga, makin lama makin ke bawah dan rendah. Ya, dia jadi orang yang asor. Kemudian keutamaan yang lain adalah sikap amanah ini akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang dipercaya. Dan dengan kepercayaan itulah berarti dia mempunyai modal utama, baik itu dalam usaha ya, sehingga dia mendapatkan kebarokahan, keuntungan dalam usaha tersebut. Ya, ini mirip dengan kejujuran juga. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, al-amanatu tajlibu rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Jadi amanat itu bisa menarik rezeki, sedangkan khianat bisa menarik kefakiran. Contoh nih, dia berdagang, dia jujur dan amanah. Seandainya dia dagang itu memang
dititipin dagangan oleh orang lain, nggak semuanya murni dia berdagang miliknya, tapi ada titipan-titipan. Nah, dia benar-benar amanah di dalam menjual barang-barang yang dititipkan kepada dia. Nanti kalau lakunya memang harganya sesuai dengan yang dititipkan, ya dia akan setorkan apa adanya, tidak ada yang dikhianati. Jadi tidak dia katakan ini aslinya kan kamu titipin kepada saya sejumlah 20, tapi ini sebenarnya hanya laku 5 itu. Padahal lakunya 10 atau lakunya 7, tapi bilangnya lakunya 5 saja. Tapi kan tidak amanah ya, dengan alasan ini tadi dimakan oleh ayam, atau mungkin tahu-tahu kok seperti tadi ada orang yang mencuri ya. Kalau saya kan sudah perjanjian kita, apa yang saja yang terjadi kerusakan di dalam titipan Anda, maka saya tidak bertanggung jawab. Sudah sepakat kan? Tapi sebenarnya tidak dimakan ayam, atau mungkin kalau bentuknya benda tidak diambil orang, padahal memang sebenarnya laku dan dia harus setor, tapi dia nggak mau setor dengan alasan demikian. Nah, ini kan lama-lama orang yang nitipin ini akan curiga, wah kalau gitu saya enggak deh, kok di tempat yang lain nggak pernah ada masalah, di dia kok selalu ada masalah. Dengan orang itu tidak mau menitipkan barang dagangannya ke si A umpama, sedangkan barang dagangan itu dicari banyak orang, itu kan jelas mengurangi rezekinya si A kan. Kenapa? Karena A itu tidak amanah. Atau mungkin dia dipercaya untuk memegang keuangan, tapi ternyata dia korupsi, dan akhirnya ketahuan korupsinya, jelas dia akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Dia otomatis dong itu akan menarik kefakiran, karena dia nggak ada penghasilan. Satu-satunya penghasilan adalah gaji dari dia bekerja di perusahaan X umpama, sedangkan perusahaan X sudah mengeluarkan dia sebab dia tidak amanah. Kalau setiap berhubungan dengan orang lain, itu bisnis atau yang lainnya, dan dia terkenal ternyata sebagai orang yang selalu khianat, ya mana ada orang yang akhirnya percaya. Mama nih si A, dia sering khianat, kemudian meminta pekerjaan kepada temannya. Nah, sedangkan temannya ini, katakan temannya adalah B ini juga punya teman yang sama, dia akan tanya kepada teman-temannya si A ini, si A itu waktu kerja di tempat kamu bagaimana sih? Dia akan cerita begini. Wah kalau gitu saya nggak usah terima dong. Jangan-jangan nanti di tempat saya pun akan sama. Akhirnya kan menutup pintu rezeki kan? Itu karena khianat. Jadi saudaraku sekalian, di samping kejujuran, amanah ini adalah sikap atau sifat yang harus dimiliki, tertanam balung sumsum darah daging di dalam diri orang iman. Dan banyak sekali kebarokahan diantaranya adalah bisa menarik rezeki. Dimanapun kita berada, kalau kita menjadi orang yang amanah, insya Allah kita akan dibutuhkan oleh banyak orang. Nggak pinter, kurang pinter nggak masalah, tapi jujur dan amanah ini modal utama untuk kita bisa meraih rezeki juga dan disukai banyak orang. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.